Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai akuntansi pembiayaan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anggita Fendi Pratiwi bersama dua rekan saya, Edo Rudianto dan Anurlia Hanifah. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Transaksi pembiayaan merupakan transaksi PPKD sebagai entitas pelaporan pada pemerintah daerah. Kedua, esensi pokok pembiayaan adalah pemanfaatan surplus dan penutupan defisit anggaran. Sementara itu, pembiayaan merupakan semua transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar kembali atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus dan menutup defisit anggaran. Pembiayaan yaitu meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, yang masing-masing dapat kita ketahui, yaitu penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan kas pada rekening kas umum pemerintah yang perlu dibayar kembali di masa depan, antara lain berasal dari pinjaman, penjualan obligasi, hasil privatisasi, perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen, dan pencairan dana cadangan. Kemudian pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran kas dan rekening kas umum pemerintah yang perlu diterima kembali di masa depan, antara lain pembiayaan pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman, dan pembentukan dana cadangan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Klasifikasi itu merupakan pengelompokan. Ada dua kelompok besar pembiayaan, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan ini menyebabkan penambahan kas pada kas umum daerah. Ada unsur dari penerimaan pembiayaan tersebut yang harus dibayar kembali di masa depan, dan ada unsur yang merupakan pembayaran kembali dari pihak lain. Di sini ada 8 kemungkinan penerimaan pembiayaan, yaitu berasal dari silpa, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman dalam negeri, penerimaan kembali piutang, penerimaan kembali investasi dan permanen lainnya, pinjaman luar negeri, dan penerimaan utang jangka panjang lainnya. Silpa merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Lalu, dana cadangan dapat kita ketahui merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Yang ketiga yaitu hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, merupakan hasil dari kekayaan daerah yang dikelola oleh manajemen tersendiri di luar pemerintahan. Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dapat meliputi yaitu penjualan kekayaan daerah pada BUMN, penjualan kekayaan daerah pada BUMD, dan penjualan kekayaan daerah pada perusahaan milik swasta. Keempat yaitu pinjaman dalam negeri. Kemudian pengeluaran pembiayaan ini menyebabkan pengeluaran kas dari kas umum daerah. Ada unsur dari pengeluaran pembiayaan tersebut yang menyebabkan penerimaan kembali kas di masa depan, dan ada juga unsur yang merupakan pengembalian kas kepada pihak lain. Ada 7 kemungkinan yang dilakukan untuk pengeluaran pembiayaan. Yang pertama yaitu pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran pokok pinjaman dalam negeri, pemberian pinjaman, pengeluaran investasi non-permanen lainnya, pembayaran pokok pinjaman luar negeri, dan yang terakhir pembayaran uang jangka panjang lainnya. Klasifikasi pengeluaran pembiayaan. Nah, jadi pengeluaran pembiayaan itu diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan dana cadangan. Nah, dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pada saat dana cadangan dibentuk, terjadi pemindah bukuan kas ke dana cadangan. Pemindah bukuan tersebut merupakan pengeluaran, dan pengeluaran ini termasuk kategori pengeluaran pembiayaan. Yang kedua, penyertaan modal. Penyertaan modal pemerintah dapat berbentuk saham,
pada perseroan terbatas atau kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan. Nah, dengan pernyataan modal, pemerintah mengeluarkan kas untuk memperoleh kepemilikan pada perusahaan. Pengeluaran kas ini termasuk kategori pengeluaran pembiayaan. Yang ketiga, pembayaran pokok pinjaman dalam negeri. Pembayaran pokok pinjaman menggambarkan pengambilan kas sekarang kepada pihak ketiga atas penerimaan kas pinjaman dari pihak ketiga di masa lalu. Yang keempat, pemberian pinjaman. Nah, selain meminjam, pemerintah juga dimungkinkan memberikan pinjaman. Pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada BUMN, BUMD, perusahaan swasta, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah lainnya. Yang kelima, pengeluaran investasi non-permanen lainnya. Pengeluaran kas untuk investasi jangka panjang termasuk kategori pengeluaran pembiayaan. Investasi jangka panjang meliputi investasi permanen dan investasi non-permanen. Nah, investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Dan investasi non-permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan. Nah, yang keenam, pembayaran pokok pinjaman luar negeri, dan yang terakhir, pembayaran utang jangka panjang lainnya. Selanjutnya, pembiayaan neto, silpa, dan sikpa. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pembiayaan dalam periode anggaran tertentu. Silpa atau selisih lebih pembiayaan anggaran merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pengeluaran. Dan sikpa atau selisih kurang pembiayaan anggaran merupakan selisih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Pengakuan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian untuk melengkapi unsur-unsur dalam laporan keuangan. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, pengakuan menggambarkan pencantuman suatu angka dan huruf serta pencantuman dalam total. Basis pencatatan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan adalah basis kas. Nah, berikut ini adalah pengakuan penerimaan dan pengeluaran. Yang pertama, penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada rekening umum pemerintah. Yang kedua, pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum pemerintah. Pengukuran penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, pengukuran menggambarkan penentuan besarnya jumlah dalam laporan keuangan. Nah, angka tertentu yang sudah ditentukan belum tentu dijumlah dalam laporan keuangan. Nah, berikut ini adalah pengukuran penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Yang pertama, penerimaan pembiayaan diukur dengan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau akan diterima. Yang kedua, pengeluaran pembiayaan diukur dengan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Yang ketiga, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dengan valuta asing
dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi pembiayaan. Transaksi dan jurnal pembiayaan. Transaksi pembiayaan hanya terjadi pada BPKD. Karena itu, penjurnalan pembiayaan hanya ada di pembukuan BPKD, tidak terkait dengan pembukuan SKPD. Nah, transaksi pembiayaan PPKD dilakukan oleh fungsi akuntansi dalam PPKD tersebut. Nah, fungsi akuntansi pada PPKD dilakukan oleh sekretariat pada PPKD tersebut. Nah, ada dua kategori jurnal yang dibuat oleh PPKD, yaitu yang pertama, jurnal finansial. Nah, jurnal finansial merupakan jurnal untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dengan menggunakan basis akrual. Yang kedua, jurnal pelaksanaan anggaran. Nah, jurnal pelaksanaan anggaran merupakan jurnal untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dengan menggunakan basis kas. Selanjutnya, transaksi dan jurnal penerimaan pembiayaan. Contohnya, Provinsi X memiliki beberapa transaksi penerimaan pembiayaan yang disajikan berikut ini. Pada masa lalu, Provinsi X membentuk dana cadangan oleh Provinsi X. Sekarang ini, Pemda memutuskan mencairkan dana cadangan tersebut. Surat keputusan pemindah bukuan dalam rangka pencairan dana cadangan ke rekening kas sudah dibuat. Jumlah dana cadangan dicairkan adalah sebesar 80 miliar rupiah. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah: yang pertama, kita hitung dulu jurnal finansialnya. Kas di kas daerah sebesar 80 miliar, kemudian dana cadangan 80 miliar dikredit. Kemudian yang kedua, jurnal pelaksanaan anggaran. Perubahan SAL 80 miliar rupiah dan penerimaan pembiayaan pencairan dana cadangan 80 miliar rupiah dikredit. Contoh selanjutnya, transaksi penerimaan pembiayaan berikutnya adalah penerimaan kembali pinjaman. Pada masa lalu, Provinsi X memberikan pinjaman kepada BUMD dan Pemda lain. Dengan demikian, Provinsi X memiliki tagihan pada BUMD dan Pemda lain berupa piutang jangka panjang. Bagian lancar dari tagihan pinjaman tersebut diterima pembayaran dari BUMD dan Pemda lain. Jumlah penerimaan kembali pinjaman adalah sebesar 25 juta rupiah dari BUMD dan 30 juta rupiah dari Pemda lain. Diasumsikan bahwa bunga yang terkait dengan pinjaman tersebut dicatat. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah: yang pertama, kita tentukan dulu jurnal finansial. Kas di kas daerah sebesar 55 juta rupiah didebit. Bagian lancar tagihan pinjaman kepada BUMD 25 juta rupiah dikredit. Dan bagian lancar tagihan pinjaman kepada Pemda lain sebesar 30 juta rupiah dikredit. Yang kedua, jurnal pelaksanaan anggaran. Perubahan SAL sebesar 55 juta rupiah didebit, penerimaan pembangunan, penerimaan kembali piutang kepada BUMD sebesar 25 juta rupiah dikredit, kemudian penerimaan pembangunan, penerimaan kembali piutang kepada Pemda lain sebesar 30 juta rupiah dikredit. Pada jurnal finansial slide sebelumnya, diketahui bahwa akun yang dikredit adalah bagian lancar tagihan pinjaman. Pada saat pemberian pinjaman, akun yang didebit adalah tagihan pinjaman. Akan tetapi, pada saat penerimaan kembali pinjaman, akun yang dikredit adalah bagian lancar tagihan pinjaman. Hal ini terjadi karena setiap kali terdapat pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun atau kurang, maka dibuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian yang dahulu dibuat sebelum kas diterima untuk mencatat bagian lancar tagihan jangka panjang tersebut adalah: bagian lancar tagihan pinjaman kepada BUMD sebesar 25 juta rupiah didebit. Bagian lancar tagihan pinjaman kepada Pemda lain 30 juta rupiah didebit. Tagihan pinjaman kepada BUMD sebesar 25 juta rupiah dikredit. Kemudian tagihan pinjaman kepada Pemda lain sebesar 25 juta rupiah dikredit.
Contoh yang kedua masih dalam transaksi dan jurnal penerimaan pembiayaan. Provinsi X juga melakukan transaksi penerimaan pembiayaan lainnya. Ada 2 transaksi yang terjadi. Pertama adalah dicapai kesepakatan penarikan pinjaman antara Pemda dan bank dengan nilai sebesar 180 juta rupiah. Kedua, Pemda berhasil melakukan emisi obligasi daerah yang dijual sebesar nilai nominalnya yaitu 200 juta rupiah. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah pada jurnal finansial, kas di kas daerah sebesar 380 juta rupiah di debit, utang dalam negeri sektor perbankan sebesar 180 juta rupiah di kredit, utang dalam negeri obligasi sebesar 200 juta rupiah di kredit. Kemudian pada jurnal pelaksanaan anggaran, perubahan SAL sebesar 380 juta rupiah di debit, penerimaan pembiayaan pinjaman dalam negeri dari bank sebesar 180 juta rupiah di kredit, penerimaan pembiayaan hasil penerbitan obligasi daerah sebesar 200 juta rupiah di kredit. Selanjutnya, Provinsi X memiliki 2 jenis investasi, yaitu investasi pada dana bergulir sebesar 80 juta rupiah dan investasi deposito berjangka sebesar 70 juta rupiah. Dana bergulir ditarik kembali sebesar nilai nominal yang diberikan, yaitu 80 juta rupiah. Deposito jangka panjang dicairkan dengan nilai nominal 70 juta rupiah. Pada saat pencairan deposito juga ada pendapatan bunga bulan terakhir sebesar Rp500.000. Kita tentukan dulu jurnal finansialnya. Kas di kas daerah sebesar Rp150.500.000. Dana bergulir Rp80 juta di kredit, deposito jangka panjang Rp70 juta di kredit, dan pendapatan bunga LO Rp500.000 di kredit. Kemudian jurnal pelaksanaan anggaran, perubahan SAL sebesar Rp150.500.000 di debit, penerimaan pembiayaan pencairan dana bergulir sebesar Rp80 juta di kredit, penerimaan pembiayaan pencairan deposito jangka panjang Rp70 juta di kredit, dan pendapatan bunga LRA sebesar Rp500.000 di kredit. Provinsi X membentuk dana cadangan Pemda tentang dana cadangan dibentuk sudah selesai dibuat. Selama 5 tahun ke depan, Pemda akan menyetor sejumlah tertentu ke dana cadangan. Surat keputusan pemindah bukuan dibuat menunjukkan setoran dana sebesar Rp100 juta. Dana cadangan tersebut digunakan untuk pembangunan bangunan olahraga di masa depan. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah yang pertama, jurnal finansial. Dana cadangan sebesar Rp100 juta di debit dan kas di daerah sebesar Rp100 juta di kredit. Jurnal pelaksanaan anggaran, pengeluaran pembiayaan pemberian pembentukan dana cadangan sebesar Rp100 juta di debit dan perubahan SAL sebesar Rp100 juta di kredit. Provinsi X memutuskan memberikan pinjaman kepada BUMD untuk menyokong kegiatan pendanaan perusahaan tersebut. Berdasarkan surat keputusan dana nota debit bank diketahui jumlah kas yang dipinjamkan ke BUMD adalah sebesar Rp75 juta. Selain itu, Provinsi X juga memutuskan memberikan pinjaman jangka panjang kepada pemerintah daerah lain sebesar Rp80 juta. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah yang pertama, jurnal finansialnya, tagihan pinjaman ke BUMD sebesar Rp75 juta di debit, tagihan pinjaman kepada Pemda lainnya sebesar Rp80 juta di debit, dan kas di kas daerah sebesar Rp155 juta di kredit. Yang kedua, jurnal pelaksanaan anggaran, pengeluaran pembiayaan pemberian pinjaman kepada BUMD sebesar Rp75 juta di debit, pengeluaran pembiayaan pemberian pinjaman kepada Pemda lainnya sebesar Rp80 juta di debit, dan perubahan SAL sebesar Rp155 juta di kredit. Selanjutnya, Provinsi X memiliki utang bank dan obligasi, utang perbankan dan obligasi daerah jatuh tempo. Kedua utang tersebut merupakan utang yang jatuh tempo sekaligus.
Jumlah utang bank yang jatuh tempo dan dibayar adalah 180 juta rupiah, sedangkan jumlah utang obligasi yang jatuh tempo dan dibayar adalah 200 juta rupiah. Pembayaran dilakukan pada saat jatuh tempo dan bunga yang terkait sudah dicatat. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah jurnal finansialnya, utang dalam negeri sektor perbankan sebesar 180 juta rupiah di debit, utang dalam negeri obligasi sebesar 200 juta rupiah di debit, dan kas di kas daerah sebesar 380 juta rupiah di kredit. Jurnal pelaksanaan anggarannya, pengeluaran pembiayaan pembayaran pokok pinjaman kepada bank sebesar 180 juta rupiah di debit, pengeluaran pembiayaan pelunasan obligasi daerah sebesar 200 juta rupiah di debit, dan perubahan SAL sebesar 380 juta rupiah di kredit. Kemudian Provinsi X memutuskan memberikan tambahan modal pada BUMD miliknya. Tambahan modal yang diberikan adalah sebesar 240 juta rupiah. Jurnal untuk mencatat tambahan modal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, jurnal finansialnya. Penyertaan modal Pemda sebesar 240 juta rupiah di debit, kas di kas daerah sebesar 240 juta rupiah di kredit. Yang kedua, jurnal pelaksanaan anggaran. Perubahan SAL sebesar 240 juta rupiah di debit dan pengeluaran pembiayaan sebesar 240 juta rupiah di kredit. Provinsi X membentuk dua jenis investasi, yaitu pada dana bergulir sebesar 80 juta rupiah dan investasi deposito berjangka sebesar 70 juta rupiah. Berbeda dari deposito, dana bergulir diputuskan bukan merupakan dana dengan bunga. Berikut ini adalah jurnal untuk mencatat transaksi tersebut. Yang pertama, jurnal finansial. Dana bergulir sebesar 80 juta rupiah di debit, deposito jangka panjang sebesar 70 juta rupiah di debit, dan kas di kas daerah sebesar 150 juta rupiah di kredit. Yang kedua, jurnal pelaksanaan anggaran. Pengeluaran pembiayaan pembentukan dana bergulir sebesar 80 juta rupiah di debit, pengeluaran pembiayaan pembentukan deposito jangka panjang sebesar 70 juta rupiah di debit, dan perubahan SAL sebesar 150 juta rupiah di kredit. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.